Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isroma dari kelompok 6. Di sini saya mereview materi kelompok 11 tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama mengenai pembahasan pelaksanaan putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Bahwasanya prosedur arbitrase itu dimulai dengan pendaftaran surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh Sekretaris Basyarnas yang di dalamnya berisi data-data diri lengkap oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam pemeriksaan sengketa, arbitrase harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari semenjak arbitrase terbentuk. Setelah pemeriksaan selesai, maka dapat ditutup dan kemudian ditetapkan hari sidangnya untuk mengucapkan suatu putusan arbitrase. Selanjutnya dalam waktu 14 hari, kedua belah pihak dapat mengajukan kepada majelis arbitrase bahwa kemungkinan adanya suatu kesalahan administrasi ataupun ada kekeliruan untuk menambah ataupun mengurangi suatu tuntutan putusan. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut itu diduga mengandung unsur-unsur, yaitu yang pertama surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan. Kemudian yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan sebuah dokumen yang bersifat menentukan yang kemudian disembunyikan oleh pihak lawan. Kemudian yang terakhir, putusan itu diambil dari tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketanya. Kemudian selanjutnya untuk kewenangan pengadilan agama untuk melaksanakan putusan atau eksekusi Basyarnas sangatlah tepat karena sudah sesuai dengan asas hukum leg posteriori derogat legi priori dan leg specialis derogat legi generali, bahwasanya Undang-Undang Peradilan Agama merupakan suatu peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang mana sebelumnya itu merupakan kewenangan dari peradilan negeri. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai pembatalan putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Pembatalan sendiri merupakan suatu upaya hukum untuk suatu upaya hukum yang luar biasa, atau dengan kata lain suatu pembatalan putusan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta agar pengadilan agama itu memutuskan atas putusan arbitrase atau dibatalkan terhadap sebagian maupun seluruh isi putusan. Bahwasanya putusan Basyarnas dapat dibatalkan dengan mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan yang pertama, penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas. Kemudian yang kedua, putusan melampaui kewenangan Basyarnas. Yang ketiga, terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter tersebut. Kemudian yang keempat, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas. Dan yang terakhir, putusannya tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku.
Nah, adapun tata cara permohonan untuk pembatalan putusan arbitrase yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, yaitu harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Agama. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan dan putusan yang sudah didaftarkan pada pengadilan agama tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.